setempat, yaitu Bapak Gubernur beserta Ibu serta rombongan. Untuk itu kami mintalah sambutan ataupun pesan-pesan kata pepatah dari Bapak Gubernur selaku salah seorang pembina yayasan kita. Untuk itu kepada Bapak Gubernur, silakan. Kamu saya? Ya, iya. Petani milenial, anak-anak muda yang mau berbuat untuk mendukung program ketahanan pangan Provinsi Riau. Bapak Gubernur. Yang hormati pembina Yayasan Purwosae, para sesepuh serta ketua yayasan dan seluruh yayasan hormati Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala atas ridho rahmatnya kita sehat selalu. Semoga usaha pertanian ini kita harapkan terus meningkat produksinya sehingga dapat mensejahterakan kita semua. Kalau ada salam sampaikan ke Jujur Alam dan kita Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali kami mengucap terima kasih atas undangan kepada kami yang hari ini alhamdulillah kami menghadiri kita di sini. Dan kami sampaikan juga ucapan terima kasih bahwa hari ini bisa menyaksikan tanaman yang sudah bisa dipanen dari beberapa tanaman. Dan sekaligus juga adanya petani-petani milenial yang ikut juga dia belajar katakan dan sekaligus memulai usaha-usaha produktif sehingga nanti ini jadi contoh bagi petani-petani milenial. Saya sering juga berkomunikasi dengan adik-adik milenial ini. Sebenarnya kita jangan berpikir nanti ada lapangan kerja, tapi sebenarnya lapangan kerja itu ada di tengah kita. Tanah tidak ada itu bukan persoalan nomor satu. Sebab banyak juga petani dari luar daerah datang ke Riau, modalnya hanya ada uang sedikit, dan itu ada tenaga, tapi dia bisa berusaha dengan memanfaatkan bagi hasil, ya, bagi hasil dengan pemilik tanah. Bagi hasilnya dari apa yang saya tahu, 60% bagi dia, bagi yang punya, 40% bagi yang punya tanah, sampai berani begitu. Artinya kalau tidak untung tidak akan mungkin dia mau berani mengusahakan tanah dengan sedikit hasil. Nah ini dengan adanya tanah senja yang masih belum dimanfaatkan, inilah maksud kami ini agar termanfaatkan. Manfaat yang pertama ini bisa bagi untuk kepentingan rakyat. Manfaat kedua agar tanah ini tidak hilang di garap orang lain. Apalagi di sekitar Pekanbaru, Kampar ini tanah tak boleh tinggal. Kalau ada tinggal nanti ada yang punya. Jadi makanya dengan adanya begini berarti membantu pemerintah daerah, terutama dalam rangka mengamankan aset ya, dari pemerintah daerah. Kemudian yang selanjutnya tentunya semakin baik, semakin berkembang. Namun demikian memang dari kami juga sekarang sudah mulai bagaimana tanah-tanah Pemda ini kami manfaatkan dengan baik. Ini contoh tanah dekat bukan mall, pasar buah tahu ya? Jalan Sudirman terus, kan ada pasar buah yang ramai itu. Itu sekarang pengusaha pasar buah itu di simpang itu ada tanah kita. Nah itu juga nanti akan diusaha ke mereka. Ya, akan diusaha ke mereka dan mereka juga akan memanfaatkan tanah itu. Nanti mereka semacam nyewa pada kita juga, sama lah seperti ini. Dan dari hasil penilaian dari lembaga appraisal yang menilai sewa itu 300 juta sebulan. Lebih besar daripada Air Duta. Air Duta itu 200 juta. Dia buat ini, buat untuk tempat parkir. Nah, tapi sudah ada lagi rencana dia mungkin itu yang lebih besar. Tapi untuk tahap pertama ini 300 juta itu dia siap. Bahkan dalam waktu 5 tahun dia siap sekaligus dibayar. 1,5 miliar dibayar. Artinya ini sudah mulai bahwa tanah Pemda ini akan dimanfaatkan maksimal. Karena bagaimanapun banyak tanah-tanah Pemda ini terlantar dan sekaligus hilang tengah jalan. Aset dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan tanah dia. Nah, ini kemarin juga di sini kan sempat juga begitu kemarin. Yang baru sudah dengan staf kami dan kantor.
memang kami ingin bagaimana tanah ini bisa terselamatkan dulunya dengan tadi Mas Bowo bilang pagar. Tapi pagar ini memang kan tidak sedikit biayanya gitu. Jadi makanya menurut saya alangkah indahnya nanti kalau kita buat pagar Pinang Betara. Ya, betul. Iya kan? Ya. Pagar alam, pagar bintang betara, dan itu produktif, Dan menghasilkan menghasilkan. Nah, Pinang Betara mungkin bisa nanti urusan Pak bantuan apakah nanti melalui dinas pertanian atau di perkebunan. Itu bisa, kehutanan bisa. Hutanan, Pak. Nah, nanti misalnya sebesar berapa nih luas ini tanah Pinang Betara? Waduh, mau udah jadi nanti berebut orang nanti ngambil hasil. Nah, itu mungkin lebih produktif daripada nanti kita buat tembok. 3 tahun, Pak. Lebih besar. Dan saya pikir ya itu tidak lama ya, berapa tahun dah. 3 tahun, Lebih ya. besar. Nah, saya nanti Mas Bowo nanti akan bicarakan dengan kawan-kawan di Pemda. Kita usahakan nanti sudah jelas nanti diukur BPN kan kemarin Pemda bilang saya mau diukur balik nih oleh BPN. Nanti sudah diukur baru nanti jelas baru kita tanam aja nanti Pinang Betara sekeliling ini. Dan itu nanti akan jadi luar biasa nanti suatu waktu. Nah, kemudian juga saya informasikan juga kepada bapak-bapak, kami sekarang sudah mengusulkan Politeknik PU ya, ke Menteri PU. Ceritanya begini nih awalnya. Pak Profesor Asaluddin Jalil dia ke Semarang. Sampai ke Semarang dia ketemu ya guru besar juga. Yang guru besar ini orang yang dipercaya oleh Menteri PU dalam rangka mempersiapkan pembangunan politeknik. Jadi akhirnya situ komunikasi lah Pak Profesor Asaluddin Jalil itu. Hingga dia nelpon saya, Pak Gub, mau enggak? Aku pula tak mau, saya bilang. Maulah Politeknik PU. Apalagi Politeknik PU ini nanti kaitan juga kan. Ada yang berkaitan irigasi, ya infrastruktur irigasi, jurusan itu. Kita kan tak ada di sini. Apalagi di sini kan banyak gambut, banyak yang perlu buat irigasi, pertanian tanah.